Halo semuanya, di sini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yaitu Wiasa Kalibrasi. Aplikasi ini berbasis web, bisa diakses di berbagai browser, dan di dalam aplikasi ini memiliki beberapa role user, yang diantaranya ada penyelia, ada admin, dan ada teknisi. Dari masing-masing user tersebut memiliki batasan atau fitur masing-masing. Nah, untuk garis besarnya itu eh, dari admin dulu ya. Dari admin dia melakukan input dari work order atau customer yang ingin melakukan kalibrasi. Jadi nanti orderan dari customer diinput oleh admin, data-data dari customer sampai dengan nama alat, jumlah alatnya. Setelah itu akan menjadi sebuah rekap data. Nah, dari rekap data itu menjadi acuan oleh teknisi melakukan input ataupun melakukan kalibrasi alat kesehatan dengan metode kerja yang sudah ditetapkan tentunya. Setelah teknisi melakukan input, nanti penyelia akan melakukan penyeliaan dari lembar kerja yang sudah dibuat oleh teknisi. Oke, kita akan lanjut masuk di dalam sistem. Kita coba menjelaskan sedikit. Kita coba dari admin. Nah, di sini tampilan awal dari aplikasi yaitu berupa dashboard di mana menampilkan beberapa data dari total pengguna, lembar kerja, serta jumlah lembar kerja di setiap bulannya berupa grafik. Nah, dan juga ada beberapa menu ataupun fitur yang digunakan oleh admin. Yaitu yang pertama ada work order. Nah, di poin paling penting itu di bagian work order kalau admin. Dia melakukan input dari orderan masuk oleh customer, dari data customer sampai dengan alat dan jumlah. Nah, yang kedua itu ada alat ukur. Alat ukur ini adalah alat kalibrator yang digunakan teknisi nantinya untuk melakukan input lembar kerja pada setiap alat yang ingin dikalibrasi. Yang selanjutnya ada laporan. Di laporan ada beberapa menu juga untuk rekap data, berita acara, tanda terima. Di situ akan eh, terbuat otomatis ketika work order sudah dibuat. Dan di paling bawah ini ada surat. Nah, surat ada di dalamnya itu surat tugas dan surat penjadwalan. Nah, surat tugas sendiri fungsi utamanya itu digunakan admin sebagai pegangan ketika melakukan visit ataupun eh, melakukan kalibrasi di customer. Dia bisa menunjukkan bukti surat tugasnya bahwa kalibrasi tersebut itu benar dari kantor ataupun dari perusahaan. Yang pertama itu ke daftar work order. Nah, ini saya jelaskan ini ada contoh work order yang sudah dibuat. Ini ada beberapa. Oh, kita buat work order baru. Nah, ini untuk form input work order. Jadi di situ ada customer. Kita inputkan nama customernya. Kita inputkan alamat, nomor order. Ini nanti otomatis dia menambah secara otomatis. Misal ini 401, nanti kedepannya inputan baru akan 402. Ini untuk tanggal order, nomor telepon,
Untuk pemilik alat, alamat pemilik alat, nomor telepon. Yang terakhir ini adalah item. Item itu adalah sebuah daftar alat yang ingin dikalibrasi. Jadi misal ini milih AED, jangan lupa untuk input jumlahnya, jumlah alat AED yang ingin dikalibrasi. Ketika ingin menambahkan jenis alat banyak alat secara langsung itu bisa dengan klik button biru yang ada icon plus. Nah, kalau sudah terinput semua, jangan lupa untuk di save. Nah, setelah di save nanti work order akan langsung dibuat, akan tampil di daftar work order. Nah, seperti ini. Saya ambil contoh, ini adalah daftar work order. Letkal 001 tes akan sebagai contoh. Di sini juga bisa langsung download. Download ini untuk mendownload sertifikat laporan hasil yang sudah dikerjakan teknisi. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang pada sesi teknisi. Daftar LK ini adalah daftar lembar kerja yang sudah diinputkan teknisi. Karena ini belum ada lembar kerja yang diinput berdasarkan work order ini, maka datanya kosong. Jadi dari data work order itu menghasilkan sebuah laporan. Bisa melakukan klik di sini juga bisa laporan rekap data di kolom ini, terus view. Juga bisa di menu laporan rekap data. Ambil contoh Letkal 001 tes view. Nah, ini adalah tampilan dari rekap data yang sudah diinputkan sebelumnya. Dari nama customer, pemilik alat, alamat publik, untuk nomor ordernya. Ini untuk jenis alat yang sudah diinput. Jumlah alatnya ini terrealisasi. Kenapa terrealisasi ini 0? Karena memang belum ada inputan LK atau lembar kerja yang masuk. Nah, yang nantinya itu hak aksesnya ada di teknisi. Ini untuk berita acara. Berita acaranya seperti ini tampilannya, nanti juga bisa di print, bisa di ekspor ke dalam Excel, bisa di download juga dalam bentuk PDF. Nah, nanti daftar alat yang sudah dikalibrasi teknisi nanti akan muncul di bagian tabel tengah ini. Ini dari ada kolom nama alat, nomor seri, merek, tipe, ruangan, dan sampai dengan kolom nomor teknisi. Nanti akan otomatis terinput. Berlaku juga di bagian keterangan, yaitu keterangan dari jumlah alat yang layak ataupun tidak layak. Ini untuk tampilan surat tugas. Surat tugas nanti digunakan oleh teknisi sebagai pegangan jika melakukan visit ataupun menuju ke customer. Jadi bisa menunjukkan surat tugas. Ini untuk formnya dan ini untuk daftar surat tugasnya. Ini ada view untuk melihat contoh surat tugas. Nah, seperti ini mungkin tampilannya bisa dilihat.
bisa edit juga dan bisa hapus. Untuk surat penjadwalan, untuk fungsinya mirip seperti surat tugas, tapi ada perbedaan sedikit di bagian input. Jadi kalau surat tugas itu di dalamnya ada teknisi, tapi untuk surat penjadwalan itu tidak. Oke, kita kembali ke workoder. Kita coba tes bagian labkal 001, yaitu nama customernya tes, pemiliknya BMI. Kita akan coba input salah satu alat yang ada di workoder ini, suction pump ataupun lampu tindakan. Oke, kita logout dulu. Saya coba login menggunakan akun teknisi. Nah, jadi untuk tampil awalnya sama ya dari semua user, baik itu penyelia, admin, dan teknisi. Nah, ini untuk tampilan teknisi. Nah, di dalamnya ada fitur menu work order, yaitu daftar work order, lembar kerja yang digunakan teknisi untuk melakukan input lembar kerja, ada recycle bin ataupun bisa diartikan adalah folder temporary ataupun LK yang sudah dihapus, nanti bisa di restore ulang atau di restore kembali di dalam daftar work order yang sudah dibuat. Dalamnya ada dalam laporan ada rekap data dan berita acara kalibrasi. Nah, kita melihat dulu daftar work order. Nah, jadi ada beberapa batasan atau fitur kayak yang tadi di bagian admin kan ada kayak download. Jadi kalau admin itu tidak bisa download laporan dan sertifikat, dia hanya bisa melakukan input ataupun melakukan kalibrasi alat kesehatan. Jadi fungsi atau fitur utama dari admin di dalam aplikasi itu input lembar kerja. Kita nanti akan coba input lembar kerja yang tes. Nah, ini masih kosong. Oke, ke menu lembar kerja, ini ada formulir lembar kerja. Untuk formulir lembar kerja, ini itu bisa di sistem ini itu bisa scan QR. Kan nanti untuk stikernya itu stiker kalibrasinya ada QR-nya. Jadi nanti bisa scan di bagian sini nanti dipaskan untuk QR code-nya ataupun bisa input. Jadi di QR kalibrasi nanti ada QR-nya di bawahnya ada nomor order, nomor label dari QR tersebut. Saya ambil contoh, kita input saja. Untuk nomor label atau nomor QR 10.201. Nah, setelah itu kita akan dialihkan ke pilihan pilih lembar kerja. Pilih lembar kerja itu sesuai dengan work order yang sudah ditetapkan. Kita lihat. Nah, di sini itu suction pump sama lampu tindakan. Kita coba pilih lampu tindakannya. Nah, lampu tindakan. Nah, kita menuju ke metode kerja atau input form
alat kalibrasinya. Nah, tadi kita kan milih lampu tindakan. Nah, jadi tampilannya seperti ini, form inputnya. Untuk jenis kegiatannya, dia melakukan pengujian ataupun kalibrasi atau pengujian dan kalibrasi. Kita pilih pengujian kalibrasi, untuk namanya itu lampu tindakan. Jadi perlu ditekankan untuk nama alat itu harus sesuai dengan yang ada di rekap data. Jadi kita lihat ini rekap datanya, lampu tindakan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika penamaan di lembar kerja yang sudah diinput oleh teknisi, jika tidak sesuai dengan data di rekap data, maka untuk datanya dia tidak akan terrealisasi. Karena apa? Karena namanya tidak sesuai. Jadi untuk teknisi, pastikan namanya ini harus sesuai. Karena berguna untuk melakukan rekap data secara otomatis. Oke, kita lanjut ke pilih customer. Kita coba yang tes tadi ya. Tes labcal 001. Untuk datanya otomatis mereknya. Kita untuk data dummy saja ya. Jadi bukan data real. Bisa merek, untuk tipe NS 01 misal, ukurnya sampai 400 lux ya, untuk tindakan 100 ya, 100 lux. Ini kilo lux satuannya, resolusinya misal 1. Nah, ini untuk data alat pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada poin kedua, pelaksanaan kalibrasi. Pelaksanaannya itu ada di ruang mana, misal DD. Untuk tanggalnya, ini tanggal kalibrasinya. Ini untuk nama teknisi, ini otomatis. Ini 2021, ini kode teknisi. Nah, ini untuk nomor labelnya juga otomatis. Dari nomor label ini inputan dari yang tadi pertama kita di formulir lembar kerja. Kita kan bisa scan, bisa input. Nah, nanti menghasilkan ini nomor label. Terus ini untuk alat kalibratornya, untuk thermoikro, electrical meter kita pilih. Jadi data-data alat ini itu udah otomatis ada. Kenapa ada? Karena sebelumnya tadi di admin sudah diinputkan di alat ukur atau alat kalibrator. Ini untuk yang selanjutnya ada pengukuran kondisi lingkungan. Ini ada suhu dan kelembapan. Pengecekan fisik dan fungsi bisa di checklist. Saya input keterangannya juga. Nah, ini untuk pengukuran kinerja alatnya. Jadi setiap alat itu beda-beda untuk pengukuran kinerjanya. Selebihnya yang di atas kurang lebih mirip-mirip lah semua alat. Tapi ada juga yang tidak ada pengukuran listrik. Nah, ini untuk pengukuran listrik saya input data dummy. Jadi bukan data real. Saya input di ambang batasnya saja. Oke, ini untuk inputnya di pengukuran kinerja ya. Di bagian lampu tindakannya, lampu tindakan. Ini untuk pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam.
Nah, ini untuk hasil ukur ini rata-ratanya dari 6 pengujian. Nah, di bagian kesimpulan teknisi, ini merupakan nilai dari setiap parameternya. Nah, ini untuk pemeriksaan, itu nilai dari pemeriksaan fisik dan fungsi. Jadi nilainya 10 untuk maksimalnya. Nah, untuk kelistrikan, ini nilai maksimalnya ada di 40. Kalau pengukuran kinerja, nilai maksimalnya ada di 50. Jadi kalau alat itu kurang dari 70% untuk nilainya, maka dinyatakan tidak layak. Tapi kalau lebih dari 70%, maka dinyatakan layak. Makanya ini ada layak di sini. Jangan lupa untuk save. Oke, data berhasil disimpan. Nah, kita lihat di daftar work order apakah datanya sudah masuk. Tadi labkal 001. Nah, ini datanya sudah masuk. Nama PT DHS, nomor order, customernya tadi tes, nomor labelnya 10.201, nama alat, nama petugas, tanggal kalibrasi. Nah, jadi di teknisi itu hanya ada action ataupun button untuk hapus saja. Karena apa? Karena batasan yang sudah ditetapkan, jadi teknisi hanya melakukan input dan hapus dari lembar kerja. Kalau misal teknisi pengen menghapus, tinggal dihapus. Nah, kembali ke fitur yang tadi di bawah lembar kerja itu ada recycle bin. Recycle bin itu fungsinya untuk merestore ketika teknisi misal dia salah hapus, dia ingin melakukan restore ulang dari lembar kerja yang sudah dibuat. Tadi kan saya menghapus lembar kerja lampu tindakan ya. Nah, ini ada lampu tindakan yang tadi saya baru hapus. Saya bisa restore kembali. Ya. Ini juga ada hapus permanen tadi. Oh, maaf salah. Kita kembali ke lembar kerja. Kita cek data yang tadi sudah kembali apa belum ya. Nah, datanya sudah kembali lagi. Jadi jangan khawatir untuk teknisi jika melakukan salah hapus, nanti datanya bisa direstore ulang. Oke, ini untuk hak akses teknisi ya. Jadi dia hanya sebatas melakukan input dari work order yang sudah ditetapkan dengan metode kerja yang sudah ditetapkan juga di perusahaan, mengacu pada MK tentunya. Dan teknisi juga hanya bisa melakukan hapus dari lembar kerja. Oke, kita logout, kita lanjut ke bagian yang terakhir itu user penyelia. Nah, di sini user penyelia itu lengkap dari semua fitur itu ada di penyelia. Oh, maaf. Nah, jadi untuk menunya lebih banyak ya. Kita fokusnya di work order di lembar kerja ya atau metode kerjanya. Jadi dari daftar work order kita cek. Nah, di sini itu fiturnya lebih lengkap. Jadi ada kolom-kolom dari gambar, laporan, sertifikat. Nah, data-data ini tuh dihasilkan oleh input yang sudah dikerjakan
teknisi tadi, input lembar kerja. Ini saya klik gambar ya. Gambar ini itu bukti screenshot dari teknisi tadi melakukan input lembar kerja. Nah, ini tadi untuk nama teknisinya. Jadi bukti konkret lah istilahnya. Jadi datanya tidak bisa dimanipulasi. Nah, ini untuk laporannya, laporan hasil. Nah, ini untuk tebal tadi 10.201. Ini 2021 ini kode teknisinya. Nah, ini ada merek, tipe, NS, serial number sampai dengan, nah sini untuk kinerja alatnya, serta sudah menggunakan tanda tangan digital berupa QR code. Kita coba yang selanjutnya itu sertifikat. Nah, ini sertifikat yang dihasilkan. Oh ya, untuk di teknisi tadi, ketika dia melakukan input, nah ketika namanya sudah sesuai, maka dia di bagian kolom terrealisasi, dia akan otomatis melakukan record berdasarkan jumlah alat yang sudah ditetapkan. Misalnya kan ada 3 lampu tindakan, dia baru mengerjakan 1 alat. Nah, ini ada -2. Ini juga bisa di input keterangan, misal 2 alat cancel. Nah, inputnya juga bisa custom nih, tapi jangan lupa untuk klik simpan keterangan. Setelah sudah disimpan, maka ketika di print, dia akan menampilkan 2 alat cancel. Nah, jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke lembar kerja tadi. Di bagian penyelia itu ada button penyeliaan. Nah, button penyeliaan, jadi ketika penyelia sudah melakukan cross check dari lembar kerja yang sudah dibuat teknisi, dari gambar, laporan, sertifikat, jika sudah sesuai, maka bisa dilakukan penyeliaan. Nah, ini sudah berubah menjadi siap cetak. Siap cetak di sini nanti akan diproses oleh admin. Nah, kalau misal admin dia sudah menerima ini siap cetak, teksnya akan berwarna hijau, diproses, dicetak admin melakukan klik di bagian status admin. Nah, jadi pengerjaannya kalau teksnya biru itu sudah dilakukan cetak oleh admin atau sudah dikerjakan. Nah, ini yang berita acara tadi, maaf ketinggalan. Berita acara tadi itu otomatis untuk data alatnya yang diinputkan oleh teknisi, dia akan ke record di bagian tabel yang tengah ini. Alat, saya besarkan dikit. Nah, biar kelihatan, ini ada lampu tindakan, nomor seri, D sampai dengan kolom nomor teknisi. Jadi datanya sudah ter-record. Bisa di-download, di-export Excel, atau bisa di-print langsung. Oke, mungkin secara garis besar poin utamanya itu di situ ya. Dari admin melakukan input orderan masuk customer, dari data customer sampai dengan berbagai jenis alat dan jumlahnya, jumlah alatnya. Dari situ data work order,
sebagai acuan teknisi melakukan input, teknisi input dengan metode kerja yang sudah ditetapkan berdasarkan alat, nanti datanya akan di rekap data, akan ke record, di berita acara juga akan ke record, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oh ya, ini ada menu profile. Nah, tambahan sedikit ya, ini ada menu profile. Ini di masing-masing user itu ada, jadi bisa mengganti profilnya. Ini untuk data-datanya bisa upload STR untuk teknisi jika punya. Pasti teknisi punya lah ya STR sama SIP, karena itu adalah wajib teknisi kalibrasi memiliki STR dan SIP. Nah, yang opsional itu sertifikat ataupun pelatihan. Jika teknisi melakukan sertifikat pelatihan bisa di-upload di sini. Fungsinya untuk file-file ini itu jika nanti misal ada customer yang ingin menanyakan kelayakan dari teknisi tersebut, nanti teknisi bisa menunjukkan langsung di sini, ini STR saya, seperti itu kepada customer. Jadi kan lebih profesional lah, bisa langsung menunjukkan STR dan SIP bahwa membuktikan teknisi tersebut itu benar-benar teknisi kalibrasi lah, istilahnya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan perihal aplikasi biasa kalibrasi, yang dimana garis besarnya untuk alurnya itu dari admin melakukan input work order customer berupa data customer serta alat-alat yang ingin dikalibrasi. Dari situ nanti teknisi melakukan input lembar kerja dengan metode kerja yang sudah ditetapkan. Untuk acuannya itu di laporan rekap data yang tadi yang sudah dibuat admin dari berbagai jenis alat dan jumlahnya. Setelah itu menghasilkan sebuah laporan hasil dan sertifikat. Nah, dari data tersebut nanti penyelia melakukan penyeliaan dari laporan hasil dan sertifikat. Setelah itu selesai, nanti admin akan melakukan proses percetakan ataupun mencetak dari laporan hasil dan sertifikat. Jadi garis besarnya seperti itu. Mungkin cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di aplikasi kalibrasi ataupun aplikasi yang lain tentunya. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih.